Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita. Itulah sebabnya kita datang pagi hari ini menghampiri Dia. Firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah kekuatanku. Ada benar Tuhan berikan kita kekuatan saat kita menghampiri dan tinggal di dalam hadirat-Nya. Karena itu saya mengajak saudaraku untuk masuk dalam hadirat Tuhan dan biar Tuhan menjamah melawan kita. Saya persilakan saudara untuk bersaat teduh sejenak. Kami datang membawa orang pujian, kami naikkan syukur
kita terus menyembahnya dalam kebenaran, supaya setiap kasihnya kita dapat merasakan bahwa kasihnya gak pernah lepas dari setiap hidup kita. Biarlah kasih Tuhan terjadi di tempat ini, Bapak Ibu. Percaya, amin. Puji nama Tuhan. Terjadilah sesuai iman Bapak Ibu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Kita sama-sama nyanyikan kurasakan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, Yang lebih dalam lagi. kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini, Engkau ada di tengah-tengah kehidupan kami, dan Engau berkarya dalam kehidupan
kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Engkaulah Allah yang Immanuel, Allah yang selalu menyertai umat. Dan kami percaya ketika Engkau hadir, kuasa-Mu nyata, mukjizat-Mu terjadi. Yang sakit Tuhan jamahnya sembuhkan. Yang sedang bergumul dalam kehidupannya, Tuhan menolong, memulihkan dan memberikan jalan keluar. Yang sedang mengalami kepedihan, Tuhan memberikan penghiburan. Dalam berkat nama Yesus, Kau mengurapi hamba-Mu, memberkati setiap umat Tuhan yang percaya bahwa kuasa-Mu tak pernah berkesudahan. Hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali, yang percaya Tuhan Yesus baik katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Haleluya. Luar biasa, Tuhan Yesus baik, saudaraku. Pasca kenaikan Tuhan Yesus ke surga, di situ Tuhan Yesus pernah berpesan bahwa supaya para murid pada waktu itu disuruh tinggal di Yerusalem. Untuk apa? Menantikan janji Bapa. Menantikan janji Bapa artinya menantikan apa yang Tuhan janjikan, yaitu Tuhan akan memberikan Roh Kudus. Seperti juga halnya Yesus berkata, Aku akan memberikan kepadamu seorang penolong. Aku akan memberikan kepadamu Roh penghibur. Nah, saudaraku, banyak gereja hari-hari ini ya, ada doa 10 hari, bahkan ada doa 40 hari. Ya. Bukan puasa yang 40 hari saja, tapi doanya sampai 40 hari, saudara. Ya. Dengan harapan bahwa Tuhan itu memulihkan umatnya. Tuhan itu memenuhkan umatnya dengan kuasa Roh Kudus. Bukan menantikan Roh Kudus yang belum datang, tapi menantikan lawatan Tuhan memperbarui kehidupan kita. Amin. Roh Kudus bukan berbicara tentang fenomena yang fenomenal, yang spektakuler saja, tapi Roh Kudus itu mengubah kehidupan kita. Sehingga hari ini saudaraku yang dikasih Tuhan, kuasa Roh Kudus itu mengubah kehidupan. Ya. Mukjizat terjadi itu karena kuasa Roh Kudus. Mukjizat terjadi bukan hanya sekedar sakit menjadi sembuh, ya, yang harusnya celaka menjadi tidak celaka, yang harusnya tidak tertolong menjadi tertolong, yang harusnya tidak selamat menjadi selamat dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, mukjizat terbesar dalam kehidupan kita di dalam Tuhan adalah ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kita dan Raja kita, kita memperoleh berkat keselamatan. Itu mukjizat terbesar. Kalau mukjizat sakit menjadi sembuh itu remeh, saudara. Ya kan? Karena apa? Sudah ada padanannya. Orang sakit pergi ke dokter, dikasih obat jadi sembuh. Nah, itu kelasnya dokter, saudara. Kelasnya apotik. Tapi bagi kita, kuasa Roh Kudus itu mengubah kehidupan kita ketika kita menjadi milik Kristus. Ya. Milik Kristus artinya kita itu kepunyaan Kristus. Sehingga Alkitab berkata, ya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Berarti saudara hari ini adalah orang-orang yang terpilih. Banyak pilihan-pilihan kita yang ada di depan kita, saudara, tapi pilihan-pilihan yang kita ambil seringkali mengalami kesalahan. Ya, ada yang sudah memilih jodoh, tapi bisa dikatakan salah memilih jodoh.
di kemudian hari terjadi perpisahan, ya kan? Padahal di awal sudah punya komitmen bahwa akan sehidup semati, yang kamu adalah pasangan yang paling pas. Berjalannya waktu dalam sebuah pernikahan ternyata tidak pas, ya kan? Setelah milih orang, baru disadari di kemudian hari, saudara. Tapi pilihan itu konsekuensi. Orang yang sudah mengambil keputusan memilih, dia harus menanggung konsekuensinya. Ya, tapi hari ini, ya, oleh kuasa Roh Kudus, yang punya konsekuensi adalah Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Pilihan kita untuk memilih Tuhan yang kita percayai itu berjalan seiringnya waktu bisa berubah, ya kan? Ada banyak orang, ya, mengambil satu keputusan, ya, memilih siapa yang ia pertuhankan, siapa yang ia percayai, tergantung situasi. Jadi situasional. Contoh, kita lahir dari keluarga Kristen, ceprot menjadi anak orang Kristen, ya kan? Terus kita menikah dengan pasangan yang Kristen, menjadi keluarga Kristen. Tapi kehidupan kita belum tentu menjadi orang Kristen. Karena apa? Karena kita tidak sadar selama ini bahwa Tuhan itulah yang menjadi pemilik kehidupan kita. Kalau kita berkata sepertinya lagu Ruth Sahanaya, ada yang ingat lagunya Ruth Sahanaya? Kaulah segalanya bagiku, Kaulah apa? Curhat hati ini, tak mungkin ku melupakanmu. Cerai enggak? Cerai enggak? Cerai. Ya. Nah, bisakah kita menghidupi bahwa kalau satu-satunya, ya, Tuhan satu-satunya, artinya yang lain nomor 2. Oke. Mungkin ada yang berpikiran, loh, Pak, kalau Tuhan satu-satunya, istriku, suamiku nomor berapa? Pernikahan Kristen adalah pernikahan segitiga. Sekali lagi, saudaraku yang dikasih Tuhan, pernikahan Kristen itulah pernikahan segitiga, ya kan? Kanan dan kiri suami istri, di tengah-tengahnya Tuhan Yesus yang menjadi fokus. Kanan dan kiri pasangan suami istri adalah Tuhan Yesus, bukan ekstrim kanan atau ekstrim kiri, saudara. Seringkali ketika rumah tangga terjadi kehancuran karena tidak menempatkan Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan keluarganya. Ya, masing-masing bisa ekstrim kanan, masing-masing bisa ekstrim kiri. Ada bahkan yang ekstrimnya ke belakang, yaitu apa? Terlalu sayang dengan anak, pasangannya diabaikan. Ya, kalau pasangannya diabaikan, apalagi tuh Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kuasa Roh Kudus itu mengubah kehidupan kita, termasuk paradigma kita, konsep berpikir kita. Ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budi. Jadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, akal budinya diperbaharui. Ya kan? Banyak orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, tapi pikirannya tetap sama dari awal sampai mati, sehingga hidupnya tidak pernah berubah. Nah, saudaraku yang bersyukur hari ini, jika firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu. Saudara dipilih, saudara ditetapkan, ya kan? Terus
supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Permintaan kita itu seiring berjalannya waktu ketika kita selaras dengan kehendak Tuhan. Namanya selaras, seiring. Jadi pas sefrekuensi. Kalau sefrekuensi DM aja terjadi. Pasangan suami istri yang sudah kenal baik dengan pasangannya, pagi-pagi ketika suaminya sudah duduk di meja, di kursi, kok duduk di meja? Salah ya? Duduk di kursi, ya, tempat biasa bangun pagi, ya. Suami cuma berdek, gitu aja, sudah paham, tak perlu ngomong, tolong bikinkan aku teh atau kopi. Gitu aja udah paham, saudara, ya. Atau mungkin ketika sedang menuju termos, ya pakai termos, ya. Termos kan ini belum ada airnya, ya kan? Biasanya kalau suami yang egois, suami yang tukang marah, ya kayak saya, ya, ketika ngangkat termos pengennya ngopi kok enteng, belum disiap, ya kan? Nah, sebentar, tanggungan, gitu kan? Nah, sudah bagaimana menyesuaikan kehidupan kita hari-hari terhadap pasangan, terhadap anak, terhadap keluarga, terhadap jemaat Tuhan? Apakah ketika kita kau saudaraku, kau saudariku, nyanyinya sih ya saudara, menunjuk orang lain, kau saudaraku, kalau senang. Kalau nggak senang, bukan saudara. Kau saudariku, ya kan? Pernah kita menghidupi pujian-pujian, nyanyian-nyanyian yang kita nikmati dengan sukacita, atau hanya sekedar hiburan? Ke gereja itu hiburan. Wah, di tempat kerja selama 1 minggu, selama 5-6 hari kerja aja udah penat, di gereja malah dikasih kepenatan. Ya hiburan. Oh, ibadah itu hiburan. Yes, ya? Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Ketika ibadah bertambah penat, bertambah beban, bukan bertambah lega, berarti ada yang salah. Ada yang salah. Ibadah menjadi beban, itu ada yang salah dalam kehidupan kita. Ibadah itu menjadi sesuatu yang berat, itu ada yang salah dalam kehidupan kita. Kenapa? Harusnya ketika kita memegang apa yang Yesus katakan, Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita yang letih, lesu, yang lelah. Ibadah membuat kita refresh. Berarti kalau kita tambah berbeban berat datang ibadah, berarti ada yang tidak beres. Maka di sini Roh Kudus yang tinggal dalam hati, aku menetapkan, aku yang memilih. Yesus berkata begini, Roh Kudus itu akan memberikan, ya, hikmat kepada kita. Bagaimana kita bisa di hadirat Tuhan itu mengalami kelegaan, saudara. Secara daging, melayani sebagai gembala, sebagai pendeta, itu hal yang melelahkan, ya. Menyita waktu, menyita pikiran, tidak bisa sembarangan main kemana-mana. Kalau ada acara 10 hari doa, 10 hari gak bisa nongkrong. Ingat Pak Suci, 10 hari, apalagi 40 hari doa malam, pendetanya orang iso kemana-mana doa terus, ya kan? Kalau pendetanya yang tinggal di gereja, nggak keluar dari gereja, ya. Nah, itu pergumulan menjadi seorang hamba Tuhan, saudara. Ya, kalau dipaksa harus melayani, ya kan? Dipaksa harus melayani, ya.
Karena apa? Ditetapkan. Aku menetapkan. Dikatakan ya. Aku yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu. Nah, ketetapan kita bagi kita semua adalah bahwa kita semua adalah miliknya Tuhan, saudara. Ya. Nah, kuasa Roh Kudus, saudara yang dikasih Tuhan, dapat mengubah kehidupan kita. Ya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau Roh Kudus turun, Roh Kudus sudah turun atau belum? Halo? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Saat ini Roh Kudus sudah turun belum? Sudah. Roh Kudus sudah bekerja belum? Sudah. Roh Kudus sudah berkarya belum? Sudah. Roh Kudus sudah mengubah kehidupan kita belum? Haleluya. Ya. Nah, di sini dikatakan dan kamu akan menjadi saksiku, menjadi saksi. Ya kan? Menjadi saksi itu orang yang mengalami Tuhan secara pribadi. Ya. Bisa menceritakan kebaikan Tuhan itu baik. Di saat aku susah Tuhan hibur. Di saat aku mengalami beban berat Tuhan angkatku. Di saat aku terjatuh, ya, Tuhan apa ya? Menarik. Bahkan ketika aku tidak berjalan, tidak bisa berjalan lagi, Tuhan menggendong. Nah, kapan itu terjadi? Ya, di saat kita mengalami kebuntuan, tidak ada pertolongan dari kanan, kiri, depan, belakang. Yang ada kita hanya duduk diam saat berdoa. Mau ngomong, mau berdoa pun sudah kehabisan kata-kata. Saudara pernah kehabisan kata-kata untuk berdoa? Mau ngomong apa lagi? Bukankah tiap hari doa yang kita ucapkan itu adalah kata-kata kalimat yang sama? Ya. Dengan begitu saudara yang dikasih Tuhan, kedekatan kita, hubungan kita dengan Tuhan itu menentukan perubahan hidup kita. Ya, kedekatan kita, hubungan kita dengan seseorang itu menentukan perjalanan hidup kita. Ya kan? Dengan siapa kita berjalan di samping kita, itu yang akan mengarahkan kita menuju masa depan. Kalau hari ini kita salah memilih partner, ya, memilih partner yang salah, kita bisa berjalan ke arah yang salah. Perjuangan hidup manusia untuk berjuang memenuhi ke tingkat kesejahteraan itu berjalan di kisaran umur 35 sampai 40 tahun. Di atas 40 tahun itu kemungkinannya kecil untuk apa? Meraih apa yang menjadi mimpi di waktu muda, masa remaja. Ya kan? Mau jadi pegawai pun dibatasi usia maksimal 35 tahun. Apalagi mau menjadi ASN. Ya. Ada batas tertentu. Job-job yang terjadi, yang terbuka di depan kita, ya, seringkali kita sudah tertutup pintu. Ya, sudah tertutup pintu. Nah, dengan begitu bagaimana hidup kita itu bisa berada pada posisi yang namanya aman. Ya. Pada posisi aman. Seringkali ada banyak orang lupa bahwa tingkat aman itu dimulai dari bawah. Kita yang punya keluarga, punya anak, punya cucu yang masih di usia remaja, arahkan supaya jangan buang-buang waktu. Karena waktu itu tidak akan pernah kembali. Sehingga Alkitab berkata, perhatikanlah hidupmu. Ya kan? Karena hari-hari ini adalah jahat. Di sini dikatakan
pakai kata menebus waktu. Menebus waktu itu mahal. Ada pernah cerita saudaraku, seorang ayah yang tidak pernah kumpul dengan suami, dengan anak-anaknya. Pada suatu hari dia kehilangan momen, ya, untuk apa? Kebersamaan dengan anak dan istrinya, ya kan? Tapi ketika dia menemukan klik, ya, momen, dia harus menebus waktu-waktu yang hilang itu mahal harganya. Ya, harus tinggalkan semuanya. Dia berada pada zona di mana dia harus hidup sederhana demi berkumpul dengan keluarga, kecuali ada passive income. Ya, selama belum ada passive income, kita masih bekerja, mendapatkan gaji, ya, kita tidak akan bisa mengambil keputusan yang terlalu berat seperti itu. Apakah ada yang tega keluarganya mengalami kekurangan, keluarganya, anaknya mengalami penderitaan, anaknya tidak bisa sekolah misalnya? Adakah yang tega? Ya, anaknya tidak punya masa depan, tidak punya keinginan jauh ke depan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita sadar bahwa kita adalah orang-orang pilihan Allah dan dipilih oleh Allah dan ditetapkan oleh Allah dalam Kristus Yesus, di sini katakan Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya. Murid-murid pada waktu itu berkumpul di Yerusalem. Saksi dulu di Yerusalem, di tempat tinggalnya, di kampung halamannya. Kalau aplikasi hari ini mungkin bisa mendekati di rumah menjadi saksi. Ya, apakah hidup kita ketika kita dikuasai oleh Roh Kudus? Ya, kuasa Roh Kudus bukan hanya berbicara tentang bahasa lidah, ya. Bahasa lidah itu untuk memuaskan diri sendiri, saudara. Hasrat kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan, bukan untuk membangun orang lain, ya. Tapi kuasa Roh Kudus yang mengubah kehidupan kita itu yang berguna untuk membangun iman orang lain. Kita jadi orang Kristen bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, bahkan sampai ada umur 50 tahun. Oh, saya sudah lebih dari 50 tahun, ya. Umur 60 tahun, bahkan 70 tahun, kelakuannya masih gak berubah. Roh Kudus yang mana yang ada dalam kehidupannya, saudaraku yang dikasih Tuhan? Ya, kamu akan menerima kuasa. Kuasa yang mana? Kamu akan menjadi terang. Terang yang mana? Kamu akan menjadi garam. Garam yang mana? Ya, kamu adalah garam ini. Titilah warna asine. Ya, kamu akan menjadi terang. Ya, tapi kita butuh center untuk melihatnya. Ya kan? Ada banyak orang paham kamu adalah terang, kamu adalah garam, tapi tidak asin dan tidak menunjukkan terang. Ya, ada orang yang senang di kumpulan garam. Itu namanya gudang. Apa gunanya garam ada di gudang garam? Ya, garam itu ada manfaatnya ketika ada di dapur. Ya, bisa mengubah cita rasa yang tawar menjadi asin apa enak? Asin apa enak? Enak dong. Kalau menjadi asin toh, enaknya pakai Royco. Jangan ingatkan Hizkia. Ya, nah itu masa lalu. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita hari ini sadar kalau Tuhan itu menjadi pemilik kita, dialah owner. Pemilik itu owner, saudara. Kalau Tuhan Yesus itu menjadi raja, berarti dialah junjungan kita.
apa yang dikatakan raja, kita pasti berkata siap. Nah, seringkali ada banyak orang yes, amin, tapi tidak bergerak. Yes, amin, ya kan? Apalagi kamu akan diberkati, yes, ya kan? Kamu akan ditolong Tuhan, yes. Kamu akan disembuhkan Tuhan, yes. Kamu akan diberi tugas. Yesnya kemana? Siapa gue tadi ya? Ngomong tadi ya? Ngomong apa sih? Ya kan? Banyak orang ingin sesuatu yang dia inginkan saja. Jadi itu bukan milik Tuhan. Kalau milik Tuhan, apapun yang dikatakan, ya, untuk kebenaran, untuk hormat, kemuliaan nama Tuhan, walaupun berat akan dikerjakan, saudara. Berat. Tidak ada yang ringan. Tapi solusinya ketika kita digandeng oleh Tuhan, yang berat itu menjadi ringan. Bahkan ketika kita dikatakan angkat tangan, ya, Tuhanlah yang turun tangan, saudara yang dikasih Tuhan. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekilas, ya, kuasa Roh Kudus mengubah kehidupan kita. Kalau Roh Kudus turun itu berkuasa atas kehidupan kita. Jadi Roh Kudus itu ada satu sisi ruang di hati kita, ya, yang dekat dengan hati nurani, ya, yang dekat kamarnya dengan hati nurani, ya. Ada, setiap orang punya hati nurani. Hati nurani itu bisa tumpul, bisa mati, atau hati nurani itu bisa hidup, ya. Kalau hati nurani kita itu hidup, akan cepat sadar mengakui kesalahan. Tapi kalau hati nurani tumpul, biasa kita mengatakan sesuatu yang tidak benar, maka itu dianggap wajar. Itu namanya hati nurani tumpul. Nah, tugas Roh Kudus yang ada di sisi ruang hati kita, menginsafkan kita akan dosa. Salah satu fungsi peran Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa. Tapi kalau Roh Kudus sudah menggerak-gerakkan kita supaya kita bisa insaf akan dosa kita, hati nurani ini tetap tidak bergerak, mati, ya, hidup kita tidak akan mengalami perubahan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih Tuhan, dalam Galatia 5 ayat 22-23, saudara. Tetapi buah Roh ialah, di sini dikatakan kalau kuasa Roh Kudus itu turun ke atas kamu, menguasai hidupmu, akan mengubah kehidupanmu, maka yang muncul adalah buah Roh. Ya. Buah Roh yang pertama itu adalah kasih, saudara. Nah, mengasihi itu tidak gampang, apalagi orang yang sama setiap hari, ya, setiap minggu, setiap hari, setiap bulan, setiap minggu, setiap hari, salah ya? Ya, mengasihi seseorang yang sama setiap hari, ya, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, tidak mengalami perubahan. Ditunggu-tunggu perubahan tanpa kunjung ada perubahan. Tambah lama bukan tambah baik, tambah lama tambah kakean pola. Gimana rasanya kalau kita jadi posisi kita yang mengasihi? Bagaimana? Rasanya gimana? Pak, sudah berkorban, ya, mau kerja siang malam, ya, demi untuk apa? Mencukupi kebutuhan pasangan, mencukupi kebutuhan anak, ya kan? Ketika sudah gede, anak kita sudah mulai liar, sudah nggak mau mendengarkan apa kata kita, karena anak kita sudah mulai pintar. Rasanya masih bisa happy? Kalau mau jujur sakit. Kalau mau
jujur, sakit saudara. Mencintai pasangan kita sudah setia, ternyata pasangan kita tidak setia. Kalau mau jujur kita sakit. Oh enggak kan, kita orang Kristen harus bisa menerima. Itu Hosea. Tahu Hosea? Yang mengambil wanita Dursila itu, yang tobat kumat. 1 minggu bertobat, 1 minggu kumat lagi, 1 minggu bertobat, 1 minggu kumat lagi. Tidak pernah konsisten tobatnya. Harusnya kumatnya aja yang konsisten. Kumatnya yang kalau saudara membaca di Alkitab, saudara, orang yang dikatakan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu tobat kumat, ya. Orang Israel pada zamannya, ya, tobat kumat, dipilih, ditetapkan menjadi umat Tuhan, ya, diberkati oleh Tuhan, ya. Setelah berkat melimpah kumat, Tuhan mengirim utusan untuk membawa kembali keadaan tobat. Ketika diberkati kembali, mereka kembali kumat. Perlu kita sadari bahwa kita pun tidak jauh beda, dengan tokoh-tokoh yang ada di Alkitab. Hari ini kita bilang setia, aku mau. Kita lihat Petrus, ya. Petrus itu orang yang paling sangar, ya kan? Dia temperamental, ya. Pokoknya kalau ada orang lain yang meninggalkan engkau guru, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan. Bahkan Petrus yang memotong telinganya kepala prajurit. Tapi pada akhir-akhir, ya, pelayanan bersama dengan Yesus, justru Petrus menjadi orang yang mengkhianati Yesus, toh. Sampai dipanggil. Apakah Yesus benci dengan Petrus? Apakah Yesus akan meninggalkan Petrus? Enggak, Petrus dipanggil. Petrus, apakah engkau masih mengasihi aku? Dengan malu-malunya, benar Tuhan, aku mengasihi. Sampai 3 kali sudah. Tapi Tuhan Yesus mengingatkan, nanti sebelum apa? Ayat berkokok, kamu sudah mengkhianati. Itulah sisi gelap manusia yang sudah berdosa, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita berkata kesetiaan, besok pengkhianatan, saudara. Tapi ada yang sanggup menolong kita. Roh Kudus yang dicurahkan, Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan kita, yang akan memampukan kita untuk mengubah kehidupan kita. Bukan hanya sekedar mukjizat sakit menjadi sembuh, yang tidak ada menjadi ada, tapi mengubah kehidupan kita. Salah satunya adalah memiliki buah roh, kasih. Kasih itu tidak gampang, apalagi terima kasih. Kalau terima gampang. Oh sekarang terima aja susah, saudara. Menerima aja sekarang susah. Maksudnya menerima kamu apa adanya. Loh ya mau susah kok. Lah, menerima orang lain apa adanya itu susah. Tapi kasih itu memampukan kita untuk bisa menerima orang lain. Yang kedua adalah sukacita. Di tengah-tengah kekurangan, masihkah kita bersuka cita? Nah ini luar biasanya orang yang dipenuhkan Roh Kudus di tengah-tengah kesusahan penderitaannya, dia mampu bersuka cita. Ya. Mungkin orang lain menganggap itu gak waras, tapi kita tahu kepada siapa yang kita percayai. Kenapa kita sukacita? Saya punya alasan. Saya bersukacita dalam kekurangan saya ketika saya tahu bahwa Tuhan sanggup menolongku. Amin.
Ketika saya tidak punya sesuatu pun, bahwa itu hal yang aku butuhkan, saya dapat bersuka cita karena saya tahu Tuhan sanggup menolongku. Itu sukacita. Nah, damai sejahtera udah lewat ya yang kemarin ya. Ya, oke. Damai sejahtera. Sekarang kesabaran. Nah, orang yang dipenuhkan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus mengubah kehidupannya, dia akan mengeluarkan buah roh yang namanya kesabaran. Siapakah di antara kita yang cukup sabar? Ada? Susu? Apa kamu orang yang sabar? Oh, good job. Ya. Owen, apakah Owen ini orang yang sabar? Oh, good job. Ya. Sebenarnya sabar itu apa? Ya, sabar itu apa? Sudah gue yang dikasih Tuhan. Ya, sabar menurut pengertian banyak orang yang dia pahami seperti orang mengantri di pom bensin. Itu sabar. Apakah itu sabar? Sabar itu ketika kita sedang perjamuan kasih prasmanan atau sedang hajatan kondangan, kita makan bersama-sama prasmanan, sabar menunggu yang ada di depan makanan itu gak pindah-pindah. Apakah itu namanya sabar? Ya kan? Ini orang kayak di rumahnya sendiri, ngerti gak kancane antri dogo itu rek? Iya kan? Kelakuan di sini gak ada yang kayak gitu. Cepat kalau ngambil nasi sesendok jadi 10 sendok, ya suwi. Sudah, secentong sepucuk, Bok, sekalian, Bok, taruh di piring. Sepucuk centong terus dinyek karo centongnya. Sing nunggu belakangnya ini ngoceh-ngoceh. Ada nggak yang sadar itu bahwa itu sebuah kesalahan yang fatal? Menguji kesabaran. Ya, berarti punya peran sebagai penguji. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sabar itu menurut pengertian sufis. Menurut pengertian sufis, saya pakai logika sufis, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sabar itu sebagai jeda. Katakan jeda. Kalau dalam Alkitab Selah. Selah toh. Ya, Selah itu waktu berhenti saat pujian, mazmur, dan saat mau melakukan ritual selanjutnya. Ada waktu Selah, berhenti. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, antara sebuah kejadian yang tidak enak, jadi kesabaran itu faktanya begini. Antara sebuah kejadian yang tidak enak dan respon kita. Ada kejadian yang tidak enak dan respon kita. Di tengah-tengahnya itu jeda, Selah. Itu namanya kesabaran, saudaraku. Nah, seringkali ya, kesabaran itu bukan hanya waktu itu, tapi berjalan sampai pulang ke rumah, saudaraku. Ya kan? Nah, ada sebuah ruang kecil bernama pilihan. Antara kejadian yang tidak enak dengan respon kita, tengah-tengahnya jeda ini pilihan. Apakah kita mau ngamuk atau kita mau diam, tunda dulu? Ya kan? Bukan sabar, langsung marah atau membalas saat disinggung. Ya. Sabar itu mengambil napas, menahan lisan dan berpikir, apakah reaksiku ini akan memperbaiki keadaan atau justru memperburuk keadaan? Menghela napas. Tadinya sudah mau ngumpat, ya.
sudah memaki-maki, menghela napas. Refresh saudaraku. Yang memampukan itu siapa? Kuasa Roh Kudus. Kalau kita tidak dikuasai oleh Roh Kudus, mengikuti ego kita, maka semua dari mulut kita akan keluar hewan-hewan peliharaan. Ya kan? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kesabaran itu hal yang langka hari-hari ini. Kenapa? Sabar untuk apa? Melihat orang lain berubah. Tapi kata motivator, perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Kita tidak bisa mengharapkan orang lain berubah tanpa mengubah kehidupan kita. Untuk dapat mengubah kehidupan kita diperlukan yang namanya kesabaran, saudara. Ya, baru kita mampu ngadenin orang. Ayo tak ladenin, ya kan? Padahal sebenarnya pengennya lari cepat, tapi harus maraton. Ya kan? Stres Bob, bisa sih sebenarnya perjalanan yang harusnya cuma 5 menit ini harus berjalan di setengah jam. Menurut kita kan buang-buang waktu. Buang-buang waktu kan? Bisa. Kita tuh melakukan perkara yang besar, tapi karena kita menurunkan standar, ya, sabar itu menurunkan standar. Ekspektasi kita terlalu jauh, tapi yang kita hadapi ternyata faktanya itu di bawah. Akhirnya kita menurunkan standar kita. Capek menurunkan standar hidup itu. Saudara, kita bisanya sesuatu hal yang kerja cepat, tapi pasangan kita kerjanya setengah cepat. Apalagi kalau di perusahaan, ya kan? Kita tim dalam tempat kerja di sebuah perusahaan, ya. Ketika dituntut target oleh pimpinan bahwa ini harus selesai, ini harus beres, yang bisa dikerjakan, nah ini tim. Yang satu bisa kerja cepat, yang satu lambat. Maka yang terjadi tidak bisa closing, ya kan? Yang kerja di perusahaan ada yang namanya kerja kejar target. Apalagi yang bagian akunting, pembukuan, keuangan harus tutup buku, harus tutup bulan, harus tutup tahun. Itu tidak boleh melewati tahun kerjanya. Kenapa? Di tahun yang baru, di bulan yang baru sudah ada target yang baru. Itu harus dikerjakan semaksimal mungkin. Harus selesai. Mau lembur-lembur deh. Kalau enggak, manajemen perusahaan bisa kacau, mengalami kerugian. Ya enak, yang kerja nggak mengalami kerugian, cuma kerugiannya harus begadang. Tapi owner perusahaan ini akan mengalami kerugian, ya, karena investasinya sangat besar, saudara. Nah, ini dibutuhkan yang namanya kesabaran. Waktu jeda untuk mengambil sebuah pilihan, apakah kita memilih untuk menjadi pekerja yang maksimal atau menjadi pekerja yang biasa saja. Begitu juga dengan pekerja Kristus, saudara. Kita tidak mungkin untuk dapat menjadi pekerja yang maksimal sementara kapasitas kita tidak di-upgrade, saudara. Tidak ditambah, itu aja. Saudara yang dikasih Tuhan, kesabaran penunjang masa depan. Banyak orang yang tidak sabar lalu resign. Akhirnya berangkat dari nol lagi.
Yang tadinya grade-nya sudah grade A, ketika dia memulai dengan pekerjaan yang baru, dia menjadi grade C, nggak B, karena dimulai dari standar bawah. Saudara, nah itu yang dibutuhkan adalah kesabaran. Nah, selanjutnya adalah kemurahan. Roh Kudus mengubah kehidupan kita menjadi orang yang murah hati, ya. Orang yang memiliki kasih, orang yang memiliki sukacita, orang yang memiliki damai sejahtera, orang yang memiliki kesabaran, dan orang yang memiliki kemurahan. Kemurahan itu tidak serta-merta menjadi karakter kita, saudara. Karena kemurahan itu harus dilatih sejak dari bayi. Bayangkan Bapak Ibu, apakah anak-anak kita anak yang kita ajari murah hati? Coba kasih mainan, kamu pinjam, enggak boleh. Kasih makanan, minta dikit, enggak boleh. Dari kecil aja sudah pelit, apalagi gedenya. Bisa bayangkan? Ya, gara-gara mainan bisa bertengkar, gara-gara makanan bisa bertengkar, apalagi kalau sudah gede bisa jotos-jotosan di dalam gara-gara makanan. Nah, kemurahan itu bisa terjadi, ya, kalau Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kita. Ya, mungkin berat, ya, mungkin berat. Tapi kalau sudah terlatih menjadi habit, menjadi kebiasaan harinya, itu nggak berat, saudara. Oleh sebab itu, kemurahan itu adalah buah roh, hasil dari karya Roh Kudus yang mengubah kehidupan kita. Terus kebaikan, menjadi orang baik itu pilihan, tapi menjadi orang benar itu ketetapan. Aku telah menetapkan kamu, kata Tuhan Yesus. Mungkin nyari-nyari ya alamatnya di mana gitu tadi kan? Mau dibuka kan? Ya kan? Yohanes 15 ayat 16, gak usah dibuka, nanti lama. Ya, aku telah menetapkan kamu, aku telah memilih kamu. Jadi berbuat baik, mengalami kebaikan bukan karena kita berharap Tuhan membalas kebaikan kita, karena kita tahu Tuhan baik, kita menyalurkan kebaikan Tuhan kepada orang lain, saudara. Itu kemurahan, murah hati. Orang yang murah hati, dia akan dikasihi oleh Tuhan. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin kalau sampai di situ belum sampai kesetiaan, belum lemah lembut, penguasaan diri, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita seringkali berharap bahwa ketika kita masuk sebuah gereja, kita punya harapan besar bahwa kita ketemu dengan orang-orang yang seperti dalam ekspektasi kita. Ya. Pernahkah saudara merasa frustasi melihat kondisi jemaat, kondisi teman-teman yang notabene saudara seiman kita? Frustasi, merasa kecewa ketika kita ibadah, ya kan? Kita sering melihat itu fokusnya kita datang ibadah bukan kepada Tuhan, tapi ibadah karena apa? Kita berharap perhatian orang lain. Maka kita akan menjadi orang yang frustasi, ya, melihat kondisi orang-orang yang mengaku percaya sebagai orang Kristen itu. Kita masuk dalam sebuah komunitas iman dengan harapan besar, sebuah tempat di mana kasih, kejujuran, kesetiaan, kesabaran, sukacita, damai sejahtera, ya, tidak ada. Minim sekali. Namun kenyataannya kita menemukan kemunafikan. Emang di gereja ada banyak loh. Kemunafikan itu justru ada di gereja. Konflik di gereja, banyak konflik, ya kan? Bahkan pengkhianatan di gereja, banyak pengkhianatan. Kita seringkali kecewa melihat kita seperti ada di surga kalau masuk sebuah gereja. Mungkin enggak, Pak? Oh, mungkin.
kalau Roh Kudus bekerja. Ya, mungkin kalau setiap kita itu mengalami kuasa Roh Kudus, kita bisa menerima, oh memang dia kelemahannya di situ. Oh, ya kita tahu lah, kita paham lah. Nah, seringkali kita ada di dalam komunitas gereja itu hidup masing-masing, saudara. Ya, kenapa? Takut nanti aibku ketahuan. Ya, kalau saya sih umbar-umbar aib. Lah ngapain aib ditutup-tutupi? Oh, pada akhirnya bangkai yang busuk itu akan kecium kok. Kalau ditutup-tutupi, sampai kapan kita bisa menutupi aib? Ya, pada dasarnya kita itu kan punya apa namanya ya? Punya kelemahan. Tapi seringkali kita gak mau kelemahan kita itu dilihat oleh orang lain, bukan? Iya. Supaya apa? Kita telah performnya sempurna. Ya kan? Banyak orang menginginkan kita dianggap sempurna, padahal kita tidaklah sempurna. Kalau saya ngomong ya apa adanya, nggak perlu ditutupi. Kalau memang barusan marah ya barusan marah kok. Oh, aku enggak pernah marah gitu. Roh Kudus diajak bohong. Iya, udah diam aja supaya belangku nggak ketahuan gitu kan. Iya kan, aku mengampuni padahal masih menyimpan dendam, menyimpan luka. Katanya mengampuni, tapi belum sembuh lukanya. Ketika mendengar nama orang itu aja sudah gitu kan. Enggak ya? Oh, sudah ya? Haleluya. Sekian ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, seringkali kita menemukan kenyataan bahwa orang-orang yang mengaku dirinya Kristen seringkali melakukan kemunafikan, konflik, bahkan pengkhianatan, di mana orang-orang yang mengaku mengikut Kristus namun hidupnya tampak bertolak belakang dengan pengakuannya. Hari ini kita berkata bahwa Tuhan Yesus baik, tapi hari ini kita tidak melihat orang yang ngomong Tuhan Yesus itu baik itu ada di tempat ini. Kemarin bulan lalu ada yang bersaksi bahwa Tuhan itu luar biasa, berkat melimpah mengalir. Hari ini kita tidak melihat Ia ada di tempat ini bersama-sama dengan kita. Bukankah itu hal yang munafik? Ya, kayak sok suci aja gitu kan. Suci jangan diganti-ganti, tetap ada di situ. Loh iya dong. Nah, sudah kita semua sebelum kedatangan Tuhan, kita akan menjadi serupa dengan gambaran anaknya, klimaksnya ketika Tuhan Yesus datang, kesempurnaan terjadi. Jadi kita perjalanan sempurna. Perjalanan sempurna itu harus belajar dari sekarang. Tidak ujung-ujung ketemu Tuhan Yesus sempurna. Bisa gak? Bisa gak gitu? Wah, kalau gitu kita gak usah jadi orang baik hari ini. Nanti kalau Tuhan Yesus kan langsung sempurna. Baik, saudaraku. Jadi reaksi kita seringkali salah. Itulah kesabaran, saudara. Terus kesetiaan. Amsal berkata, banyak orang mengaku diri baik, tapi yang setia siapakah yang menemukannya? Coba saudara pernah dengar ke ayat, banyak orang mengaku dirinya baik, dirinya bijak, dirinya hebat, dirinya pintar, tapi orang yang setia siapakah yang menemukannya? Ya, makanya saya tadi ngobrol dengan Cimona kan, ya, anak-anak sekolah SMP diajak keliling sampai 2 bulan, kepala sekolahnya yang error itu. Masa gak ibadah 2 bulan keliling-keliling terus? Emang gak punya strategi untuk mempromosikan sekolahnya? Ketemu kepala sekolahnya udah habis.
Iya kan? Ya, anaknya sih memang harus wajib taat aturan sekolah, betul. Nggak menyalahkan anaknya karena itu tugas. Tapi kalau tugas sampai 2 bulan, mateng guys. Belum SMP-nya, nanti belum SMA-nya, nanti belum SD-nya, belum nanti TK-nya. Oh, nggak ada yang ke gereja, semua keliling-keliling konser. Bilang sama kepala sekolah, multimedia sekarang sudah bagus, banyak ahli mulmed. Kenapa nggak dimanfaatkan multimedia? Kok larinya ke situ sih? Nah, sudah yang dikasih Tuhan, itu yang namanya buah roh. Ini yayasan Kristen, saya sebut yayasan Kristen, tapi kekristenannya belum tentu. Apakah di situ bersih? Ya maksudnya? Belum tentu. Ya. Nah, saudaraku, kesetiaan itu penting. Kesetiaan penting. Bolehlah sekali-kali jajan, boleh, nggak ada yang larang. Tapi kalau jajannya terlalu sering, makanan di rumah siapa yang makan? Ya, dimakan dewek. Ya, boleh jajan, siapa larang boleh jajan? Kan kalau terlalu sering, akhirnya apa? Menjadi Kristen turis. Senang maksudnya? Turis. Ya, setia, kelemah lembutan. Nah, harus kolektor nih. Sudah mulai naik, kolektor. Lemah lembut. Ya kan? Lemah lembut itu ketika saudara suka nonton film kungfu. Film kungfu itu ketika dijotos, dia nggak menahannya, dia ikut ke bawah tendangan. Tapi sebenarnya dia sedang memanfaatkan, menyedot kekuatan lawan. Wah, ini tai chi-nya. Ya. Dia ikut seperti kita sedang memakai bantal dari dakron. Ya, kita pakai kempes, tapi ketika kita tinggalkan dia mumbul kembali. Itulah kelemah lembutan. Ya kan? Kita seringkali ngomong, wah yang sabar, kacanya sabar lemah lembut. Tapi lemah lembut berarti siap untuk menghadapi situasi sulit apapun. Karena lemah lembut itu ketika diinjak, setelah ditinggalkan dia bisa membal kembali. Itu lemah lembut. Nah, hari-hari ini yang perlu kita miliki karakter daripada buah Roh Kudus adalah lemah lembut. Dan yang terakhir adalah penguasaan diri. Nah, lega gitu kan. Kalau menguasai diri, enggak gampang menguasai diri, saudara. Ya, menguasai diri itu enggak gampang. Karena apa? Menguasai diri itu ibaratnya mematikan apa yang menjadi keegoisan kita. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia akan mematikan daging. Kalau dagingnya masih muncul, berarti bukan milik Kristus. Jadi orang yang egois itu bukan Kristen. Sekali lagi, orang yang egois itu bukan Kristen. Kalau orang yang Kristen nggak egois harusnya. Nah, di sini ya, buah kehidupan kita, buah Roh Kudus, ya, belajar untuk menguasai diri, saudaraku. Ya, stand back, not stand up. Kita harus stand back. Gerakan Roh Kudus. Ya, boleh ya sekali-kali ngeroh. Kita harus sekali-kali ngeroh ya. Gerakan Roh Kudus mendorong kita untuk melakukan sesuatu hal yang baik untuk apa? Memuliakan nama Tuhan. Ya kan? Bukan cuma bahasa roh, ya, bahasa roh mah gampang. Iya kan? Itu kan untuk memuaskan diri kita, ngobrol dengan Tuhan.
Tapi untuk perubahan kehidupan kita perlu standby, saudaraku ya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Itu hidup yang dipimpin, dituntun oleh Roh. Baru kita berubah kehidupan kita. Kalau sekarang kita hidup oleh kuasa Roh Kudus, marilah kita mengikuti pimpinan Roh Kudus dalam setiap segi kehidupan. Setiap segi, nggak dipilah-pilah. Bisa, asal kita mau aja. Mungkin saya punya keinginan yang berbeda dengan keinginan Tuhan. Bisa nggak saya mematikannya? Saya pengennya sih liburan, saudara. Jujur, saya juga manusia sama jenengan kok. Saya pengennya liburan, kalau bisa liburan sebulan. Tahun baru, Natalan mulai sebalik. Paskah gak iso balik. Orang iso tilik wong tua, mbok. Kalau jemaat kan bebas. Pak, aku mau mudik dulu. Ya, aku tak jaga kandang. Ya, sisi daging, saya pengen liburan. Kalau bisa 1 bulan. Ada nggak yang mau gantiin? Kan sisi manusiawi, masih manusiawi. Hah? Gak masalah. Ada amin bawa? Amin. Macam mana oleh? Ada amin bawa? Loh, Tuhan bisa mampukan siapapun dengan keterbatasan apapun, asal mau tunduk otoritas. Kuncinya cuma tunduk otoritas. Tunduk otoritas mau diajari, ya. Tunduk otoritas gak mau diajari. Itu jenenge nendang otoritas. Penguasaan diri gak ada. Bukan milik Kristus, ya. Setiap sisi kehidupan kita seharusnya belajar untuk bergerak ke arah di mana Tuhan pimpin. Tuhan pimpin hari ini aku ibadah. Tuhan pimpin hari ini aku arisan. Jadi yang Roh Kudus pimpin kemana? Mau pimpin ibadah atau pimpin arisan? PR aja ya. Loh, kalau memang tersinggung juga masalah kebenaran itu, ya. Kuasa Roh Kudus mengubah kehidupan kita. Kemana Roh Kudus memimpin kita? Roh Kudus memimpin ke tempat ibadah, ke gereja, atau memimpin kita ke tempat rumah makan? Roh Kudus yang mana itu yang memimpin? Nah, pikirkan baik-baik, saudaraku, ya. Mungkin ini pahit, tapi kenyataan, ya. Baiklah, harus menguasai diri. Selesai ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini membuat kita semakin sadar di hadapan Tuhan, bukan malah membuat kita semakin congkak. Itu cuma bisa ngomong tok, ya kan? Itu kasih pokok baik kan ngomong. Ya Bapak, masih Pak? Saudara, coba kita merenungkan saat teduh. Kalau kita berdoa, Tuhan koreksi aku. Tuhan coba koreksi aku, apakah aku bisa hidup benar di hadapan-Mu. Saat teduh yang kita lakukan tiap hari, doa pagi yang kita lakukan tiap hari, doa malam yang kita lakukan tiap hari, apakah mengubah kehidupan kita? Apakah justru kita sering menuntut orang lain berubah tanpa kita mau berubah? Coba ketika kita berdoa, Tuhan ubah hidupku. Jangan minta berkat toh, karena berkat itu sudah tersedia setiap hari, setiap pagi. Bahkan kesetiaan kita kadang membuahkan berkat yang tidak lazim di antara kita. Yang perlu kita sadari hari ini, apakah hidup kita berubah ketika mengikut Tuhan Yesus, atau bertambah parah sampai detik-detik kemarin
kematian baru menyesal, Tuhan ampuni aku. Dan hari ini kiranya Roh Kudus memberikan terang dalam pikiran dan hati. Dalam berkat nama Yesus sudah percaya, katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan berikan persembahan. Kita akan naikkan pujian Aku Diberkati. Dan para petugas silahkan maju ke depan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur kepadamu Tuhan, berkat firman Tuhan yang boleh kami terima pada kesempatan siang hari ini. Tuhan berkati umat-Mu yang memberikan segala apa yang mereka miliki pagi ini atau siang ini. Semuanya Tuhan berkemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Ada sukacita? Amin. Firman Tuhan membuat sukacita, bukan malah membuat kita tersinggung, amin. Karena firman Tuhan membuat kita hidup dalam kebenaran. Siapapun saudara hari ini, kita percaya Tuhan Yesus baik, amin. Dan tinggal 1 minggu kita mengakhiri bulan ini. Cepat bukan? Ya, cepat ya kan, tahu-tahu udah tua gitu ya. Saya menjemput Bapak Ibu kembali berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan hari ini karena kebaikan-Mu kami ada. Kami bernapas, kami bersukacita, kami sehat, kami mengalami damai sejahtera, dan kami tahu Tuhan menolong setiap pergumulan hidup kami, jemaat Tuhan yang ada hari ini. Kiranya berkat kemurahan-Mu terjadi dalam kehidupan umat-Mu, kesehatan itu menjadi nyata, dan berkat yang baru dapat dinikmati setiap hari, setiap pagi, dalam berkat nama Tuhan Yesus. Saudara, mari kita pulang dengan menerima berkat firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan